Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali duduk di Masjid Sukajadi dalam rangka talabul ilmi. Salawat dan juga salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas kitab 175 Jalan Menuju Sorga, dan kita masuk pada halaman ke-78 poin 30, keutamaan akhlak mulia. Dan sesungguhnya akhlak mulia adalah salah satu sebab masuk surga. Kita baca hadis-hadisnya dulu. Nabi SAW bersabda, "Inna min khiyarikum ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang-orang yang paling mulia akhlaknya. Kemudian hadis berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannata faqala taqwallahi wa husnul khuluqi, wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nara faqala al-famu wal faraj. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW pernah ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam sorga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian beliau ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Beliau menjawab, mulut dan kemaluan. Kemudian Rasul mengatakan juga, ma syai'un athqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamati min khuluqin hasanin wa innallaha la yubghidul fahishal badhi. Tidak ada satu amalan yang paling berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang mulia, dan sungguh Allah membenci orang yang banyak bicara dan suka berkata kotor. Kemudian Nabi SAW bersabda, innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajatas saimil qa'im. Sungguh seorang mukmin akan mendapatkan tingkatan seseorang yang selalu berpuasa dan salat malam dengan kemuliaan akhlaknya. Dan Rasul mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna keimanannya dari kalangan orang-orang mukmin adalah yang paling mulia akhlaknya. Rasul juga bersabda, inna aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinuhum akhlaqa. Sungguh orang yang di antara kalian yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling mulia akhlaknya di antara kalian. Dan Rasul juga mengatakan, inna min ahabbikum ilayya
wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah ath-thartharuna wal mutasyaddiquna wal mutafayhikuna. Qalu ya Rasulullah qad alimna thartharun wal mutasyaddiqun famal mutafayhikuna. Qala al mutakabbirun. Sungguh orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang-orang yang paling mulia akhlaknya di antara kalian. Sedangkan orang yang paling aku benci dan orang yang paling jauh dariku tempat duduknya pada hari kiamat adalah as-sarsarun, orang yang banyak bicara. Al-mutasyaddiqun, orang-orang yang sok fasih dalam bicara. Al-mutafayhikun. Para sahabat bertanya, wahai Rasul, kami telah mengetahui as-sarsarun dan al-mutasaddiqun. Lalu apa al-mutafayhikun itu? Maka beliau mengatakan mereka adalah orang-orang yang sombong. Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala ketika mendefinisikan kalimat husnul khuluq adalah kelembutan wajah, menyebarkan hal yang ma'ruf dan menolak gangguan. Dan Imam Tirmidzi ketika menjelaskan makna al-mutasaddiqun berkata, al-mutasaddiqun adalah orang yang sering lancang terhadap manusia di dalam berbicara dan selalu meremehkan manusia. Baik, inilah hadis-hadis tentang keutamaan husnul khuluq, baiknya akhlak. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak mungkin mampu melembutkan manusia yang lainnya dengan harta. Berapalah harta ibu yang ibu bagi-bagikan kepada orang supaya orang itu suka dan cinta dengan kita. Sekaya apapun orang itu tidak sanggup memberikan kekayaannya kepada semua orang. Ataupun boleh jadi mungkin dengan jabatan dia gunakan jabatannya untuk supaya manusia suka dengan dia. Ya, ketika ada jabatan, kalau jabatannya kemudian berhenti, macam mana pula nasibnya? Atau dengan nasab yang baik, boleh jadi mungkin dia anak seorang tokoh agama, kemudian dia unggulkan nasabnya supaya orang cinta dengan dia, atau mengaku-ngaku keturunan Nabi SAW supaya cinta manusia kepadanya. Itu tidak bisa dilakukan. Ya, boleh jadi ada yang cinta dan ada yang tidak cinta. Maka satu-satunya kita melembutkan hati manusia supaya manusia suka dengan kita itu hanya dengan akhlak. Akhlak itu tanpa harus mengeluarkan biaya. Tidak harus kemudian menonjolkan pangkat dan jabatannya. Tidak perlu kemudian harus mengaku-ngaku keturunan fulan dan alan. Cukup kita ini berakhlak, insya-Allah manusia suka. Tapi sebaliknya, walaupun dia kaya raya, kalau tidak punya akhlak, manusia pun tidak suka dengan dia. Walaupun dia punya pangkat jabatan, kalau tidak berakhlak, tidak akan suka manusia dengan dia. Hatta walaupun keturunan Nabi sekalipun, kalau tidak punya akhlak, pasti manusia benci dengan dia. Jadi satu-satunya perkara yang bisa melembutkan hati orang itu hanya akhlak saja. Istri melembutkan suami dengan akhlak, suami melembutkan istri dengan akhlak, anak melembutkan orang tua atau sebaliknya, itu semua dengan akhlak. Jadi akhlak itu sentral agama. Makanya kenapa rukun Islam yang 5 itu
Kalau kita renungkan, itu semua melahirkan akhlak. Syahadat melahirkan akhlak, salat melahirkan akhlak, puasa melahirkan akhlak, haji melahirkan akhlak, zakat melahirkan akhlak. Contoh salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Keji itu maksiat yang disembunyikan, mungkar itu maksiat yang terang-terangan. Salat bisa mencegah keduanya. Artinya salat melahirkan akhlak. Kemudian puasa juga melahirkan akhlak. Kata Nabi SAW, kalau kita sedang berpuasa, tiba-tiba ada orang yang hendak mengajak bertengkar kepada kita. Apa kata Rasul? Fakulum ri'in inni saimun. Katakan kepada orang yang ngajak ribut itu, maaf saya sedang puasa. Akhirnya tak jadi ribut. Puasa melahirkan akhlak. Kemudian apalagi dari rukun Islam itu? Zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum bihi wa tutahhiruhum wa tuzakkihim bihi." Ambillah dari harta-harta zakat atau sedekah kalian dalam rangka membersihkan harta dan jiwa kalian. Akhlak. Ataupun haji, Nabi mengatakan, "Faman hajjal baita." Barang siapa yang haji ke Baitullah, walam yarfus walam yafsuk, dia pun tidak mengeluarkan kata-kata kotor ataupun tidak berbuat fasik, raja'a ka yaumin waladathu ummuhu, maka dia pulang ke rumahnya dari Mekah itu seperti bayi yang baru dilahirkan. Jadi haji yang berakhlak, tidak mengeluarkan kata-kata kotor ketika haji atau tidak berbuat fasik ketika haji, maka balasannya, dosanya akan diampuni sehingga pulang seperti bayi yang baru dilahirkan. Jadi semua itu bicara akhlak. Bahkan Al-Quran sendiri adalah akhlak. Makanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang akhlaknya Nabi SAW. Tidak mungkin Aisyah merinci 1, 2, 3, lama kan begitu. Makanya Aisyah radhiyallahu anha menyingkat dengan mengatakan, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Selesai. Al-Quran itulah akhlaknya Nabi. Bahkan Nabi SAW sering diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bahkan dengan akhlak itulah Nabi SAW dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang paling tinggi. Jadi akhlak ini penting sekali dalam kehidupan kita. Karena belum tentu orang yang kuat agamanya dia kuat akhlaknya. Ada satu sisi orang itu kuat agamanya, boleh jadi solatnya bukan yang wajib, sunnahnya dia kuat, qiyamul lailnya, tahajudnya luar biasa. Boleh jadi puasa sunnahnya bukan hanya Senin Kamis Ayyamul Bid, Daudnya pun dia bisa melakukannya. Atau mungkin zikirnya, baca Qur'annya, atau sedekahnya, tapi belum tentu akhlaknya kuat. Contoh sebuah hadis di zaman Nabi SAW, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, ada orang yang datang menemui Nabi SAW bertanya soal sosok wanita yang kalau malam tidak pernah meninggalkan salat malam, yang kalau siang tidak pernah meninggalkan puasa sunnah, dan dia sudah suka bersedekah, suka berbuat baik. Artinya ini kan wanita sempurna. Bagaimana tidak sempurna secara ibadah? Dia malamnya habiskan untuk tahajud, siangnya dihabiskan untuk puasa, hartanya dihabiskan untuk sedekah. Kehidupannya hanya untuk kebaikan, kebajikan, dan apapun amal soleh dia berusaha untuk melakukannya. Gimana tidak sempurna? Tapi rupanya kesempurnaan ibadah tidak menjadikan sempurna akhlaknya.
Karena sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha. Wahai Rasul, tapi wanita ini ada kurangnya, ada kurang-kurangnya. Apa kata Rasul kurangnya? Maka laki-laki ini mengatakan dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Artinya orang yang tahajud belum tentu bisa menjaga lisan. Orang yang puasa belum tentu bisa menjaga lisan. Orang yang suka ngaji dan sedekah belum tentu bisa menjaga lisan. Karena di zaman Rasul ada orang seperti ini. Tapi wanita ini suka menyakiti tetangganya dengan lisannya, wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan apa? La khaira fiha, wanita itu hilang kebaikannya. Bal hiya min ahlin nar, pantaslah wanita itu masuk neraka, kata Nabi. Jadi akhlak ini ada dua macam, Bu. Ada yang memang sifatnya difitrahkan Allah kepada kita, tapi ada juga yang sifatnya kita pelajari. Kita harus membiasakan dengan akhlak itu. Sebagaimana ibadah juga harus membiasakan supaya kita terbiasa dengan ibadah itu, maka akhlak juga sama. Pamannya ibu jarang sholat malam, mulailah kemudian melatih diri untuk sholat malam. Mungkin seminggu 2 kali, tambahnya minggu depan 3 kali, akhirnya lama-lama setiap malam. Dari 2 rakaat nambah 4 rakaat, nambah 8 rakaat, akhirnya jadi 11 rakaat. Lah akhlak juga sama. Pamannya orang ingin menjaga lisannya, berusaha untuk mengeluarkan kata-kata yang santun, maka dibiasakan, nanti lama-lama santun sendiri itu. Jadi ada akhlak itu harus dipelajari. Lah dua-duanya itu penopang Islam. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan kalau kita punya anak gadis, kemudian datang melamar anak gadis kita ini, kata Rasul, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau ada anak muda datang melamar anak gadis kita, kok punya 2 kriteria, baik agama dan akhlaknya, kata Rasul, nikahkan. Kalau tidak, hancur anak kita. Dari sini menunjukkan apa? Rasul mengatakan baik agama dan baik akhlaknya, artinya dua-duanya harus baik itu. Karena manusia itu satu sisi ada yang baik akhlak, tidak baik agama. Memang dia luar biasa orangnya, senyumnya lebar, ucapannya santun, tangannya suka membantu, tapi tak sholat pula dia. Ada orang kayak gitu tuh. Satu sisi Masya Allah sholatnya luar biasa, jidatnya saja sampai hitam karena banyak sujud. Kemudian juga badannya sampai ramping karena saking banyak puasa. Tapi kalau ngomong nyelekit, Bu, suka nyakiti orang ya. Makanya harus balance itu ibadah dengan akhlak itu, baru kemudian orang itu dianggap orang baik. Karena yang namanya hubungan itu kan ada yang sifatnya ke atas, ada yang sifatnya ke bawah. Ke atas itu maksudnya hubungan kita dengan Allah itu disebut dengan ibadah. Lah ada hubungan ke bawah sesama manusia, itulah yang disebut dengan akhlak. Makanya ada istilah hablum minallah dan hablum minan nas. Ada hubungan kita dengan Allah, itulah dengan cara ibadah, salat, puasa, zakat, haji dan begitu seterusnya. Lah hubungan manusia itu hanya bisa dilakukan dengan akhlak. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sedikit menyebutkan beberapa perkataan para ulama tentang apa itu akhlak. Pertama, perkataan Imam Sya'bi rahimahullahu taala yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami' al-Ulum wal Hikam. Kata Imam Sya'bi ketika menyebutkan apa sih akhlak baik itu, beliau mengatakan, qala husnul khuluqi al-badhalatu wal atiyatu wal basharatul hasan wa kana Sya'bi kadzalik. Jadi Imam Sya'bi rahimahullah ta'ala mengatakan akhlak baik itu ada di 3 perkara. Pertama, al-badhalatu, berusaha untuk sekuat tenaga kita ini membantu orang. Kalau kita punya ilmu, ya kita ajarkan ilmunya.
Kalau kita punya harta, ya bantu dengan harta kita. Kalau kita punya tenaga, ya dengan tenaga kita. Kalau kita punya waktu, ya dengan waktu kita. Kalau kita punya pikiran, ya dengan pikiran kita. Itu disebut badlu. Kemudian juga wal atiyatu. Atiyah itu karam, dermawan. Wal basyaratul hasan, dan pasang wajah yang baik dengan senyumannya, dengan kata-katanya. Karena terkadang ada orang itu memberi, tapi dengan memasang wajah yang tidak baik, itu sudah enggak enak juga. Makanya kenapa ada ayat Al-Quran mengatakan qaulun ma'ruf khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Ucapan yang santun itu jauh lebih baik dibandingkan sedekah tapi nyakiti orang yang dikasih. Pemanya ada orang bawa proposal tuh, jalan-jalan ke perumahan. Ibu ada di ruang tamu, takut langsung gordennya ditutup. Nampaklah sama orang yang bawa proposal itu. Itu kan nyakiti, Bu. Apain emang saya ini penjahat kan gitu ya. Kalau nggak ngasih nggak usah nyakiti orang. Atau kayak interogasi, kamu dari mana? Dari Indonesia. Mana tanda tangannya? Mana cap lurahnya, camatnya, semua diinterogasi kayak polisi, Bu. Kepo, kayak polisi. Ya. Kalau nggak ngasih nggak usah, Bu. Bilang saja maaf, belum ada uang. Itu bohong lah, pasti ada tuh. Maaf belum bisa ngasih, ya semoga lain kali. Mudah-mudahan Allah luaskan rizkimu. Kan enak bukan gitu ya. Kalau umpamanya nggak ngasih, udah saya kasih, tapi sampai kiamat jangan datang lagi ya kamu. Nah, ini kan nyakiti orang, Bu. Jadi itu nggak akhlak namanya. Ini perkataan Imam Syafi'i. Kemudian juga perkataan Imam Ibnul Mubarak. Beliau mengatakan akhlak yang baik itu adalah bastul wajhi wa badlul ma'ruf wa kaful adha. Beliau juga Imam Ibnu Mubarak membagi akhlak yang baik itu 3. Pertama, bastul wajhi, memasang wajah yang berseri. Artinya penuh dengan senyuman, penuh dengan kata-kata santun, sama juga dengan perkataan Syafi'i tadi. Karena biasanya kalau orang ketemu senyum, itu udah senang kita nengoknya. Tapi kalau ketemu orang sudah tidak senyum, kita ada curiga, ngapain dia? Jangan-jangan pinjam utang belakangan. Atau terbalik juga, senyum juga bisa pinjam uang tuh. Tapi maksudnya kalau orang terbiasa senyum itu memang menunjukkan dia berakhlak itu. Kemudian juga kata Imam Ibnu Mubarak, badlul ma'ruf, mencurahkan setiap kebaikan untuk orang lain. Kira-kira apa yang saya bisa bantu? Saya ada motor, bilang saja kalau umpamanya mau kemana-mana, ambil sajalah motor saya, pakai saja. Saya ini ada ya uang sedikit banyak lah, nanti saya bantu. Pokoknya apapun kebaikan orang dia bantu. Kemudian kaful adha, dia tidak suka menyakiti orang. Mau menggibah tak jadi, mau menjelek-jelekan tak jadi, mau menyakiti orang tak jadi. Lah itu namanya kaful adha. Lah ini kata Imam Ibnu Mubarak, itulah disebut akhlak yang baik. Kemudian Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala juga mengatakan, husnul khuluqi alla taghdab wala tahqid. Jadi baik akhlak itu ketika engkau tidak marah dan ketika engkau tidak benci. Imam Ahmad mengatakan di antara husnul khuluq adalah ketika kita bisa menjaga emosi. Jangan marah. Karena biasanya dari marah ini akan muncul akhlak-akhlak buruk yang lainnya. Awalnya hanya marah saja, tapi dari kemarahan ini keluarlah kata-kata kotor. Semua binatang keluar. Dari marah ini masang muka kayak setan. Itu udah merah, mata mau keluar gitu ya, urat udah kencang, itu nakutin orang. Kemudian juga wala tahqid kata Imam Ahmad. Jangan dengki, maksudnya jangan iri, jangan hasad. Itu juga bagian daripada akhlak. Ini menurut Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala.
Kemudian juga sebagian ulama yang lain seperti Ishaq ibn Rahawayh mengatakan, husnul khuluq adalah kadhmul ghaidhi lillah, menyembunyikan amarah. Kita lagi emosi dengan orang, tapi kita berusaha memasang muka datar seolah-olah nggak ada masalah. Padahal sebenarnya memuntah itu omongannya. Tapi dia emosi, emosinya dia jaga. Jangan sampai nampak kalau dia sedang emosi. Itu akhlak, kata Ishaq ibn Rahawayh. Izharut talaqati, menampakkan senyuman dalam wajahnya. Wal afu anizzalin, dan berusaha untuk memaafkan kepada orang yang tergelincir. Wa kaful adza an kulli muslimin, mencegah tidak melakukan keburukan kepada siapapun dari orang-orang Islam. Termasuk juga wassamahatu, dan berusaha untuk lapang dada dan bisa memaafkan. Lah ini diantara perkataan para ulama tentang akhlak. Ya. Bahkan sebagian para ulama juga ada yang mengembangkan akhlak itu dan mengatakan an yakunal insanu katsiral haya'i qalilal adza, katsiral salahi saduqal lisani qalilal kalami, katsiral amali qalilal zalali qalilal fuduli, barran wa wusulan waquran saburan syakuran radiyan haliman rafiqan afifan syafiqan, la la'anan wala sabbaban wala nammaman wala mugtaban wala ajulan wala haqudan wala bakhilan wala hasudan basyasan hasyasan, yuhibbu fillahi wa yaradallah wa la yaghdab illa lillah. Sampai ulama mengembangkan akhlak itu adalah kathiral haya, memperbanyak perasaan malu. Maksudnya malu untuk melakukan kemaksiatan. Qalilal adza, menyedikitkan untuk menyakiti orang. Kalau bisa jangan menyakiti orang. Katsiras salah, berusaha untuk memperbaiki orang. Ada orang yang bertengkar, berusaha kita damaikan. Saduqal lisan, lisannya ini kalau bicara semua kebenaran dan kejujuran, dia tidak pernah ngomong dusta atau hoax. Qalilal kalam, dan sedikit bicara, atau kalau tidak bisa berkata santun dia diam. Katsiral amali, banyak beramal, tapi qalilaz zalali, tapi berusaha sedikit tergelincir. Qalilal fuduli, dan berusaha untuk tidak memperbanyak hal-hal yang tidak bermanfaat. Barron, berusaha untuk birrul walidain. Wa wusulan, berusaha untuk bersilaturahim. Wa quran, berusaha untuk tenang, tidak tergesa-gesa. Saburan, berusaha untuk sabar. Syakuran, berusaha untuk bersyukur. Radiyan, berusaha untuk ridha. Haliman, berusaha untuk lembut. Rafiqan afifan syafiqan, berusaha untuk menjaga kehormatan dan tidak memecah belah orang. La la'anan, tidak suka melaknat. Wala sabbaban, tidak suka mencela. Wala namaman, tidak suka mengadu domba. Wala mughtaban, tidak suka menggibah. Wala ajulan, tidak tergesa-gesa. Wala haqudan, tidak juga dengki. Wala bakhilan, tidak bakhil. Wala hasudan, tidak hasad. Basyasan hassasan, memasang muka yang sangat cerah dan penuh dengan senyuman. Yuhibbu fillah, mencintai karena Allah. Wa yardha fillah, ridha karena Allah. Wa la yaghdab illa lillah, dan tidak marah kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, inilah akhlak ini. Jadi kalau kita bisa melakukan semua yang dikatakan para ulama ini, maka kita menjadi orang yang berakhlak. Baik, kita akan bentangkan sedikit. Ada 20 akhlak yang harus diprioritaskan dalam kehidupan kita itu. Apa saja 20 akhlak ini? Kalau kita amalkan, maka kita sudah menjadi orang yang paling berakhlak. Pertama, as-sidqu,
Pertama, as-sidqu. As-sidqu itu artinya kejujuran. Lah kejujuran ini ada beberapa macamnya. Pertama, as-sidqu ma Allah. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara ikhlas dalam beribadah. Sebab kalau ibadah kita bukan karena Allah, berarti ibu tak jujur dengan Allah tuh. Pamannya ibu solatnya bukan karena Allah, tapi karena ada teman yang di sampingnya, akhirnya yang tadinya niatnya wadduha jadi lam yakunil, agak panjang. Nah, ini kan bukan karena Allah, berarti tak jujur dengan Allah. Pamannya ibu lagi membaca Quran, tadinya sih mau selesai, selembar lagi selesai, tapi karena ada orang ditambah 1 juz, mungkin lama lagi duduknya, itu sudah tidak jujur sama Allah namanya. Karena niatnya bukan lillah tapi li ghairillah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, as-sidqu ma'an nas. Jujur kepada manusia dengan cara apa? Tidak berdusta. Fala yakdzib al-muslim fi hadithihi ma'al akharin. Tidak suka berdusta dalam bicaranya itu bersama manusia. Dia berusaha untuk jujur. Kemudian juga as-sidqu ma'an nafsi. Jujur kepada diri sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara mengakui kekurangannya. Karena ada orang bodoh sok pintar, Bu. Dia tahu dirinya bodoh, tapi sok pintar kepada orang ini. Itu tidak jujur pada diri sendiri namanya. Dia tidak punya skill dalam masalah itu, ngaku-ngaku pula bisa. Kamu bisa bengkel? Bisa, padahal tak bisa. Dikasih motor pusing dia, makin rusaklah motor itu. Lah itu tidak jujur pada diri sendiri namanya. Termasuk juga as-sidqu fil hadis. Jujur ketika bicara, dan sidqu fil muamalah. Jujur ketika bermuamalah, tidak mengurang-urang takaran, tidak mengurang-urang timbangan, tidak mengurang-urang meteran, tidak curang dalam dagang, dan begitu seterusnya. Ini yang pertama. Karena akhlak jujur ini akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu pasti mengantarkan ke surga. Yang kedua, al-amanah. Akhlak yang kedua adalah amanah. Amanah juga ada macamnya. Pertama, ada amanah dalam beribadah. Contoh solat. Solat itu kan ada waktu-waktunya. Maka dalam bentuk amanah kita kepada solat, solatlah tepat waktu. Kemudian dalam solat itu kan ada gerakan-gerakannya. Maka dalam bentuk amanah dalam solat itu, perhatikan gerakan tuh. Jangan asal-asalan. Di situ ada tumakninah. Kalau belum lurus ruku, jangan pula langsung i'tidal. Kalau belum lurus i'tidal, jangan pula langsung sujud. Ya. Dalam solat juga ada bacaan, maka amanahlah dalam bacaan itu. Jangan tergesa-gesa. Ya. Jadi dalam ibadah juga ada amanahnya. Puasa juga sama. Ya, mulai daripada fajar shadiq menyingsing sampai terbenam, itulah yang harus diperhatikan. Jangan pula duhur buka kan begitu. Berarti tak amanah tuh. Ya. Ini namanya amanah dalam ibadah. Yang kedua, amanah di dalam menjaga anggota badan. Anggota badan kita ini bukan milik kita, Bu. Dari atas kepala sampai kaki ini milik Allah. Jangan pernah menyakiti anggota badan kita tanpa sebab. Pamannya orang memotong jarinya, tidak boleh. Jari itu bukan milik kita, milik Allah. Ngapain dipotong? Kecuali karena ada sebab, mungkin amputasi karena penyakit gula, lain lagi ceritanya. Ya. Tapi ujung-ujung menyakiti diri sendiri tidak boleh. Makanya bunuh diri itu tidak boleh, karena badan dan ruh kita bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dalam bentuk amanah anggota badan, jaga kesehatan. Nah, itu dalam bentuk amanah kan begitu. Jaga penampilan dan begitu seterusnya. Termasuk jangan mentato. Itu kan tidak amanah, Bu. Badan kita milik Allah, ditato-tato pula kan gitu. Ini yang kedua. Yang ketiga, hifdzul wada'i. Amanah juga
bisa dalam bentuk menjaga titipan. Lihat Nabi SAW baik sebelum diangkat menjadi Nabi atau setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu rumah Nabi SAW itu jadi tempat titipan. Boleh dikata mungkin dialah yang pertama membuka bank syariat dalam Islam tuh. Rumahnya Khadijah tuh. Karena kan di zaman itu belum ada bank. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu kalau melakukan berniaga gitu ya ke Syam ataupun ke Yaman, tidak mungkin mereka menggondol uang. Nanti dicuri orang, dirampok orang. Pamannya mau meninggalkan rumah, kemudian uangnya taruh di bawah bantal, sementara rumahnya kosong, dianya sedang berniaga ke Syam, bisa saja dicuri orang. Makanya biasa uang-uang mereka itu dititipkan ke rumah Nabi, sampai mereka datang dibalikan lagi itu duitnya. Itulah Nabi SAW menjaga amanah dari titipan. Kemudian juga amanah dalam pekerjaan. Jangan sampai mencuri-curi waktu, sebab 1 jam saja dalam pekerjaan itu, kalau kita umpamanya sengaja tidur, sengaja beristirahat pada waktu yang belum beristirahat, maka gaji 1 jam itu haram. Haram gaji 1 jam itu, karena kita sudah mencuri waktu namanya. Tidak amanah dalam waktu. Termasuk juga amanah dalam berbicara dan mendengar, itu juga amanah. Kita mendengar sesuatu, ya sudah cukup telinga kita aja yang dengar, jangan pula lisan menyampaikan apa yang kita dengar. Karena Rasul mengatakan kafa bil mar'i ithman an yuhadditsa bikulli masami. Cukuplah orang itu dikatakan pendosa ketika dia bicara semua yang didengarnya. Tidak semua yang didengar harus dibicarakan, Bu. Contohnya yang sering saya ulang-ulang, ibu ini kan umpamanya tinggal di perumahan, dan rata-rata rumah di Batam ini kan kopel, Bu, ya kan. Nah, tetangga dengan tetangganya itu satu dinding itu, sehingga kadang-kadang apa yang dibicarakan tetangga kedengaran pula ke telinga kita. Apalagi nggak pakai tembok, pakai triplek, Bu. Oh, apalagi tripleknya bolong-bolong, makin dengar lagi kan. Lah ini tidak semua yang dibicarakan tetangga itu kita ceritakan kepada orang, bahkan cukup kita yang tahu. Itulah namanya hifdzul amanah. Ini akhlak yang kedua. Kemudian akhlak yang ketiga, ghaddul basar, menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan ini dari apa? Pertama, menundukkan pandangan dari aurat manusia. Jangan memandang aurat manusia, baik lawan jenis atau satu jenis. Kan sekarang ibu lihat di handphone itu, kadang-kadang nengok YouTube atau nengok apa gitu, sinetron atau apa kan gitu. Ini penggemar drakor nih biasanya kan. Nah itu kan terkadang walaupun sesama ibu nonton perempuan di situ, tapi kan dia tidak pakai pakaian yang syar'i kan, Bu. Dia nampak betisnya, nampak auratnya. Walaupun ibu dengan ibu tetap tidak boleh. Harus menjaga pandangan, apalagi dengan laki-laki. Ini yang pertama ya, maksudnya ghaddul basar an auratin nas, tundukkan pandangan dari aurat manusia. Yang kedua, ghaddul basar an buyutin nas, menundukkan pandangan dari rumah-rumah manusia. Ibu lagi jalan di perumahan, nampaklah ada rumah tetangga itu pintunya terbuka, sempat-sempatnya berhenti nengok, ada apa di dalam itu katanya. Nggak usah, Bu, ya. Tundukkan pandangan dari rumah manusia. Nggak boleh kita ini melihat-lihat manusia, rumah orang. Pamannya ibu sedang main ke rumah kawan, kemudian ibu sudah salam 3 kali, assalamualaikum, tak dijawab. Assalamualaikum, tak dijawab. Assalamualaikum, tak dijawab. Pulang, Bu. Jangan mutar ke belakang nengok di jendela, ada orangnya enggak. Enggak boleh, Bu. Itu ghaddul basar, harus menundukkan pandangan. Takutnya yang dilihat di jendela lain pula, bukan. Makanya kemudian Rasul mengatakan salam itu 3 kali, kalau tak dijawab balik. Makanya jangan dihabiskan sekali nafas, Bu. Tok tok tok, assalamualaikum, diam aja dulu, ya.
Nanti agak keras Bu, tapi jangan pakai palu. Dok, 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 assalamualaikum. Kalau sudah 3 kali tak dijawab, balik Bu. Itu memang syariatnya seperti itu. Tidak boleh tajassus kita. Ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ghaddul basar amma fi aidin nas. Tundukkan pandangan dari apa-apa yang dimiliki manusia. Oh, tetangga lagi bangun rumah kita belum ditingkat, tetangga sudah ditingkat. Biarin, enggak usah ditengok-tengok. Ya, nanti stroke Bu. Kan ya? Aduh, udah 20 tahun tak ditingkat, kok baru sebelah beli udah ditingkat pula. Dari mana tuh duitnya tuh? Jadi kemana-mana nanti. Ya, tetangga baru punya mobil, nggak usah dilihat. Ghaddul basar, nggak masalah. Kita belum ada mobil, atau mungkin mobil kita lama nggak ganti-ganti, nggak ada masalah. Ghaddul basar, tetap menundukkan pandangan. Karena begini, Nabi mengatakan, kalau kita terus memandang kepada apa yang di tangan manusia, maka kita tidak akan pernah bersyukur dalam hidup kita. Makanya kenapa Rasul mengatakan, lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas. Dalam bab dunia maksudnya ya. Tapi dalam bab akhirat, jangan pula hadis ini ibu pakai. Karena dalam bab akhirat itu justru disuruh memandang ke atas, jangan memandang ke bawah. Ada kawan hafal, pamannya juz amma. Ibu tak hafal, tapi ada juga yang tak bisa ngaji. Jangan pula, masih mending saya tak hafal juz amma, tapi saya bisa ngaji. Si anu tak bisa ngaji, tak bunyi pun kalau ngaji itu. Kan nggak bisa seperti itu dalam bab agama tuh. Dalam bab agama itu harus melihat, masa si anu bisa hafal saya tak hafal, gitu maksudnya. Tapi kalau bab dunia, ya harus pandang ke bawah, jangan pandang ke atas. Itu disebut ghaddul basar juga. Jadi maksudnya memandang ghaddul basar, menundukkan pandangan itu pada 3 perkara tadi, pada aurat manusia, pada rumah-rumah manusia, dan pada harta-harta manusia. Tundukkan pandangan. Ini juga akhlak yang mulia yang ketiga. Kemudian akhlak yang mulia yang keempat, al-hilmu. Al-hilmu itu artinya takhiru mukafati zalim. Dia meredam untuk tidak mudah balas dendam. Sebenarnya dia ada kesempatan untuk balas dendam itu, tapi dia tahan. Bisa saya waktu itu saya marah, bisa depan dia, tapi saya berusaha untuk halus dalam bicara, tidak mau menampakkan saya sedang balas dendam. Itu namanya al-hilm. Memang berat, karena Nabi SAW mengatakan, laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan ahli gulat, kata Rasul, tapi orang yang kuat itu orang yang bisa menahan nafsunya saat emosi. Itu disebut al-hilmu namanya. Hilmu itu tidak serta-merta mengeluarkan sesuatu dalam unek-unek kita untuk membalas kezaliman orang, tapi berusaha untuk dipendam, ya. Karena bagaimanapun at-ta'anni minasyaitan, at-ta'anni minallah, al-ajalatu minasyaitan. Kata Rasul, at-ta'anni, ta'anni itu maksudnya tidak tergesa-gesa, itu dari Allah, dan tergesa-gesa itu dari setan. Terkadang ketika kita hendak balas dendam nih, ada si anu dengar menjelek-jelekan kita gara-gara menggibah kita. Kemudian dalam hati kita, awas saja kalau ketemu, nanti saya akan marah-marah sama dia. Betul-betul ketemu, akhirnya ibu muntahkan di situ. Ya. Terkadang Bu, tergesa-gesa seperti ini itu akan membuat penyesalan tuh. Bisa saja akhirnya bertengkar, yang tadinya hanya menegur jadi bermusuhan tuh jadinya kan. Lah itu akibat sifat tidak ada hilmu tadi. Maka ini juga yang keempat, al-hilmu adalah akhlak yang tinggi juga dalam Islam. Kemudian yang kelima, as-samaha. As-samahatu. As-samahatu artinya memudahkan segala urusan untuk manusia. Pokoknya macam mana ibu mudahkan. Bahasa singkatnya, sederhanakan masalah. Jangan pula menyulitkan masalah. Kan ada masalah-masalah yang bisa disederhanakan. Kenapa kalau kita bisa sederhana, kenapa kemudian dipersulit? Lah, menyederhanakan masalah itu disebut samahan.
Makanya Nabi SAW mengatakan, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada wa samhan idza iqtada. Semoga Allah merahmati orang yang mudah saat menjadi penjual, yang mudah saat menjadi pembeli, yang mudah saat memberi hutang, yang mudah saat membayar hutang, kata Rasul. Yang sering contohkan pamannya, ibu jadi pembeli ini, ibu jadi penjual, anggap saja ibu jual buah-buahan, ada yang beli 1 kilo, beli 1 kilo lah, ya beli apa? Duku, kasih duku. Orang ketika meleng tuh bu, ibu tambah sedikit, 1 kilo lebih, setengah on gitu kan. Orang itu kan tak tahu tuh. Itu namanya mudah dalam menjual. Ini enggak, sudah tidak ditambah, diganjel pula timbangannya. Nah, itu kan mempersulit orang. Ya. Ataupun umpamanya sebagai penjual juga sama. Umpamanya ibu membeli sesuatu, tiba-tiba kok ada kembalinya tak banyak. Umpamanya ibu membeli sesuatu itu harganya 100, bawang 100.000, rupanya harganya 99.000, berarti kembali 1.000 bu. Ditunggu yang 1.000 itu, pokoknya harus kembali yang 1.000 itu. Akhirnya penjual ini sudah bilang nggak ada kembaliannya, ya pokoknya harus ada katanya. Jadi carilah 1.000 keliling pasar bu sampai sore. Kan kasihan penjual itu jadinya. Harusnya melayani banyak orang, gara-gara uang 1.000 kan mempersulit orang jadinya. Padahal apalah 1.000, kalau ibu ikhlaskan kan berkah tuh apa yang ibu beli itu. Selain ibu membeli sesuatu, dapat pula pahala sedekah di situ. Ya. Lah itu orang jangan sampai mempersulit. Kalau orang mempermudah semuanya, sudahlah ambil saja yang 1.000 saja. Lah itu disebut samahah namanya, memudah-mudahkan orang. Itu akhlak yang paling tinggi. Ya. Kemudian juga di antara akhlak yang lainnya adalah asy-syaja'ah, keberanian. Berani itu akhlak yang mulia, tapi berani dalam kebenaran. Karena kalau ibu punya suami lemah, ibu nggak suka juga kan. Ibu diledek sama tetangga, dijelek-jelekin sama tetangga, lapor sama suaminya. Suaminya diam saja, lemas gitu kan. Takut. Mana ibu mau punya suami kayak gitu kan itu. Jadi tidak berani itu bukan akhlak, tapi berani maksudnya membela kebenaran, membela izzah dan kehormatan, itu suka orang itu. Maka sifat berani juga bagian daripada akhlak, tapi catatan tadi berani dalam kebenaran gitu ya, bukan berani dalam kebatilan. Ataupun sebaliknya berani mengakui kesalahan, itu juga bagian daripada akhlak. Tahu mamanya anak ibu bertengkar dengan anak tetangga, akhirnya kemudian ibu ya tentu bela anaknya, yang tetangga juga bela anaknya, akhirnya bertengkar. Dari mulai bertengkar anak sampai bertengkar orang tua. Anaknya sudah salaman, ibunya 7 turunan tidak mau damai kan. Lah sebenarnya kan kita bisa mana yang salah. Loh, kalau anak kita yang salah, beranilah minta maaf. Lah itu akhlak namanya, keberanian seperti ini. Ya. Jadi ini juga termasuk akhlak yang baik. Kemudian juga di antara akhlak yang baik juga al-muru'ah. Muru'ah itu maksudnya menjaga kehormatan. Lah muru'ah sendiri ada macam-macamnya. Pertama ada al-muru'atu ma'allah, menjaga kehormatan kepada Allah dengan cara apa? Menanamkan sifat malu, dan rasa malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Dengan cara apa? Al-muru'ah ma'allah, bersama Allah itu maksudnya antahfadar ra'sa wa ma wa'a wa antahfadal batna wa ma hawa. Kata Rasul, malu kepada Allah itu menjaga isi kepala dan menjaga isi perut. Ya, menjaga kepala ya ada pandangan, ada pendengaran, ada lisan yang bicara, ada otak yang berpikir, jaga tuh semuanya. Termasuk juga menjaga perut untuk tidak masukkan yang diharamkan. Ya, termasuk juga di situ ada kemaluan untuk tidak berzina dan begitu seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua, al-muru'atu ma'al khalqi. Muru'ah kepada manusia. Caranya apa? Muru'ah dengan manusia itu ada macam-macamnya. Pertama, muru'atul lisan, menjaga kehormatan lisan dengan cara apa?
halawatuhu wa tayyibuhu wa layyinuhu. Ucapannya manis, ucapannya baik, ucapannya santun. Jadi kalau ngomong berusaha ambil diksi dan kata-kata yang kira-kira enak didengar. Karena sering saya katakan Bu, kalau ibu ngomong baik, ya, itu yang dengar itu lezat, rasanya enak gitu ya. Enak ngomong sama dia, itu lembut orangnya, nggak pernah ngomong kasar. Jadi orang pun rindu ngobrol dengan kita. Coba kalau ibu ngomong kasar sama orang, kita yang ngomong saja nyesel. Kenapa sih ngomong tadi kayak gitu tuh? Itu yang ngomong aja nyesel tuh. Kenapa sih tadi ngomong kayak gitu ya? Yang dengar bukan nyesel, sakit hati Bu, nyelekit kan itu. Akhirnya tak mau juga ketemu ibu. Ngapain itu? Lisannya ember gitu katanya. Jadi akhirnya mencela kan. Lah itulah makanya kenapa muru'ah lisan itu ya menjaga manisnya lisan, kemudian kata-katanya baik dan juga lembut. Kemudian muru'atul khalqi, muru'atul khuluqi, berusaha akhlaknya juga dijaga kehormatannya dengan si'atuhu wa bastuhu lil habibi wal baghid, berusaha untuk berbaik sangka baik kepada orang yang kita cintai ataupun kepada orang yang kita benci. Nabi itu Bu pernah ngomong dengan Aisyah. Jadi ada seorang munafik dari jauh mau datang ke rumahnya. Jadi Rasul mengatakan kepada Aisyah, tahu enggak kamu manusia yang paling buruk itu siapa? Kata Aisyah enggak tahu. Kemudian Rasul mengisyaratkan, itulah orang yang mau datang ke sini katanya. Tiba-tiba ketika Rasul habis ngomong begitu, orang itu datang. Tapi Rasul tidak pernah memasang muka yang tidak enak, padahal jelas-jelas orang itu paling buruk manusia. Tetap saja Rasul menyamakan orang baik dengan orang buruk, dengan wajahnya yang senyum, dengan kata-katanya yang santun. Jadi Aisyah radhiyallahu anha heran, katanya dia orang yang paling buruk, kenapa dilayaninya seperti orang baik? Jadi Aisyah bertanya kepada Rasulullah setelah orang ini pergi. Maka Nabi SAW menjawab, ya, bahwa walaupun orang itu paling buruk, tapi jangan pula kita berbuat buruk kepada dia. Cukuplah keburukannya dia saja, tapi kita pula jangan ketularan dengan keburukan dia. Nah, ini juga termasuk menjaga muru'ah dalam akhlak, dan begitu seterusnya. Kemudian juga akhlak yang selanjutnya adalah al-mawaddah. Mawaddah itu kasih sayang. Makanya dalam ayat pernikahan itu Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Arti mawaddah itu cinta, ya. Tapi lebih daripada itu maksudnya di sini adalah kasih sayang terhadap kaum muslimin. Kata Nabi SAW bahwa permisalan kasih sayang atau mawaddah kaum muslimin itu seperti satu jasad. Jadi kalau seandainya di antara jasad ini ada yang sakit, maka semua jasad akan merasakannya. Itulah disebut mawaddah. Jadi kalau ada tetangga yang susah, kita ikut susah, gitu ya. Ada tetangga sakit, ikut sakit. Nah, bagaimanalah jasad kita ini? Kalau kita ini sakit pasti ingin cepat ke dokter, ingin diobati. Kalau kita lapar, ingin cepat cari kuliner supaya cepat hilang laparnya. Kalau haus, cepat ingin minum. Maka seperti itu juga harusnya kalau ada tetangga kita ini yang sakit dan dia tidak punya biaya, tolong. Seolah-olah yang sakit kita. Nah, itu muncul karena sifat mawaddah tadi. Lah itu bagian daripada akhlak. Ya, bagian daripada akhlak adalah menanamkan sifat mawaddah. Kemudian juga di antara sifat yang mulia adalah as-sabru. Ini yang paling penting. Karena sabar itu dalam badan ibarat kepala. Ibu kalau ada kepala hidup pasti mati. Gak percaya, penggal aja kepalanya. Orang kalau tidak punya kepala pasti mati. Lah orang kalau tidak sabar Bu, tidak perlu hidup orang itu. Karena hidup ini adalah sabar. Ya. Siapa yang diantara kita tidak pernah diuji? Pasti diuji. Pasti diuji. Ujian Allah itu macam-macam. Ada diuji dengan ucapan manusia yang nyelekit, ada yang diuji dengan kesehatan, ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan ekonomi, ada yang diuji dengan anak-anak, ada yang diuji dengan orang tua, dengan tetangga, macam-macam ujian orang itu. Maka kalau orang tidak pernah sabar, pasti dia mati. Maka sabar itu ibarat kepala dalam badan.
Lah, sabar sendiri memang dalam hal-hal yang harus ditekankan oleh para ulama. Apa saja? Pertama, sabar ketika meninggalkan syahwat yang diharamkan. Sabar di dalam meninggalkan syahwat yang diharamkan. Yang kedua, sabar di atas kefakiran dan kesempitan hidup. Kadang ada orang tidak sabar ketika fakir. Kemudian yang ketiga, sabar di dalam berdakwah. Namanya ngajak orang itu belum tentu dapat taufik. Ibulah ngajak saudara sholat tuh belum tentu dia mau sholat, tapi musuhan sudah jelas gitu ya. Kita ngajak sholat nih saudara, sudah siang malam kayak perang ya. Perangnya jelas, tapi taufik juga tidak kunjung-kunjung datang ke orang yang kita dakwai. Harus sabar ya. Kemudian juga sabar alal adzal ladzi yahsulu minal qiyami bil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Sabar ketika mendapatkan ujian. Umpamanya kita mengajak manusia malah dia pula menyakiti kita. Kita mengajak kebaikan dia pula menyakiti kita. Kemudian juga sabar anil kasbi ketika mencari maisha, mencari kehidupan. Sabar alal mardha ketika sakit, karena biasanya orang sakit apabila lagi mendekati ajal, biasanya disitulah setan akan dekat dengan kita lebih banyak dibandingkan malaikat. Makanya harus sabar. Termasuk juga sabar terhadap su'il khuluq, buruknya akhlak manusia, karena tidak semua manusia itu akhlaknya baik, terkadang dia buruk. Harus sabar juga di situ. Termasuk sabar menghadapi pasangan dan sabar menghadapi anak-anak dan banyak lagi. Termasuk juga al-ihsan, akhlak berikutnya al-ihsan ilal musi. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Dan memang berat Bu ya. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat ini tidak bisa dilakukan kecuali karena punya akhlak yang baik. Karena pada dasarnya Bu, kalau ibu tidak sanggup menghadapi orang jahat, ulama memberikan tips. Pertama, pura-pura tak kenal. Umpamanya ada tetangga nih suka nyakiti ibu, pura-pura tak kenal dengan tetangga. Ibu kenal ibu anu? Enggak. Itu kan di samping ibu, enggak tahu saya. Nah, pura-pura tak kenal. Ya, enggak apa-apa. Karena kalau kita kemudian kenal betul, diingatkan keburukannya, sakit hati nanti. Ibu kenal si anu itu kurang ajar itu. Jadinya kan mencela Bu kan. Yang tadinya kita nggak keluar kata-kata karena diingatkan orang itu, jadi emosi kita kan. Makanya pura-pura tak kenal, jangan pedulikan gitu maksudnya. Mana dalilnya? Dalilnya tentang Ashabul Kahfi. Ketika Ashabul Kahfi itu dia dimusuhi oleh kerajaan Romawi untuk supaya menyembah berhala, dia kabur. Kemana? Ke gua. Kemudian sampai di gua rupanya ditidurkan 309 tahun. Tidur di situ. Setelah 3 abad lebih tidur, kemudian bangun, rupanya kerajaan yang selama ini mengejarnya runtuh dan mengganti menjadi kerajaan yang baik, kerajaan yang beriman. Artinya mengalahkan musuh tidak harus berperang Bu. Mengalahkan musuh itu cukup tidur saja. Seperti Ashabul Kahfi, tidur, bangun, udah kalah musuhnya, udah runtuh. Ya. Jadi ibu kalau disakiti tetangga tidur saja. Tidur, nggak bisa tidur Ustaz. Makan CTM. Tidur insyaallah. Maksudnya jangan pedulikan, gitu loh. Jangan dipedulikan, nggak usah dipedulikan. Itu salah satu trik kita ini supaya jangan sampai berbuat jahat kepada orang yang berbuat jahat, dan berusaha berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Ya caranya tadi, jangan pedulikan, pura-pura tak kenal. Ya. Kalau ibu tidak tahan, pindah rumahlah dari situ. Celakanya tetangga pindah rumah juga, balik lagi ke rumah yang sama. Lah ada yang seperti itu. Jadi yang kedua, kalau ibu tidak tahan, ya, tapi kalau ibu tahan, alhamdulillah. Dia berbuat jahat, kita berbuat baik. Dia tidak mau salam, kita yang salam duluan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Bahkan kalau memang bisa dia berbuat jahat, ibu sudah minta maaf,
kasih makanan dia, kasih makanan. Saya dulu pernah juga ngajari istri itu, ya, ada tetangga nggak bagus, kasih aja lauk. Akhirnya dibuatkan lauk, digedor, nggak mau dibuka, dicentelkanlah di pagar itu. Tahu hilang, tahu siapa yang ngambil? Apa yang jalan, apa yang rumah itu mudah-mudahan yang punya rumah kan. Kalau yang jalan yang ngambil ya mungkin tidak sampai minta maafnya. Intinya bahwa di sini berbuat al-ihsan ilal musi ini bagian daripada akhlak ya. Kemudian juga al-isar, akhlak berikutnya adalah al-isar. Isar itu artinya mendahulukan orang walaupun kita dalam kondisi kekurangan, dan itu akhlak yang dimiliki para sahabat. Mungkin di zaman sekarang sifat isar ini jarang sekali, karena di zaman para sahabat itu ada kisah Nabi ini kedatangan tamu, kemudian Nabi pulang ke rumah istri-istrinya dan mengatakan, hal indakum to'am, ada nggak makanan untuk tamu? Semua istrinya mengatakan tidak ada wahai Rasul. Subhanallah, coba dari semua rumah-rumah istri Nabi tidak ada pula makanan tuh, menunjukkan memang Rasul itu kekurangan ya. Jadi karena tidak ada yang bisa disajikan kepada tamu, Rasul menawarkan kepada para sahabat Ansar, siapa yang mau untuk menjamu tamuku? Akhirnya kemudian adalah, kalau tidak salah sahabat Jabir radhiyallahu mengatakan, saya wahai Rasul, biar malam ini tamumu aku yang jamu, tanpa berpikir apa di rumahnya ada makanan atau tidak, main aku saja wahai Rasul. Akhirnya dia pulang dan mengatakan kepada istrinya, aku sudah dapat amanah untuk menjamu tamu Rasul nanti malam, ada nggak makanan? Istrinya kagetlah dan mengatakan, mana ada makanan, tidak ada kecuali hanya satu roti, ini pun untuk kami dan anak-anakmu. Kata Jabir, sudah gini saja, roti itu simpan sampai nanti malam, dan sekarang buatlah anak-anakmu sibuk, kasih main sana sini sampai dia lupa, sampai dia tidur katanya, biar dia lupa makan. Nanti malam kalau tamu datang, pura-puralah kau benerin obor itu, lentera itu, kemudian matikan, anggaplah rusak gitu ya. Karena kan di antara adab tamu itu Bu, di zaman para sahabat ini juga adab tamu kita. Kalau kita ngasih makan, kita temeni, jangan ditinggal, makanlah saya ke pasar dulu ya, nggak begitu, ditemeni ya. Masalahnya menemani tamu ini kan masalahnya makanannya cuma satu ya, tentu juga nggak enak tamunya juga kan begitu. Makanya Jabir mengatakan, nanti kalau tamunya datang kau pura-pura tuh benerin lampu, anggap saja lampunya rusak, kau padamkan, jadi makan gelap-gelap gitu maksudnya. Betul-betul ketika tamunya datang, piringnya 3, dia, istri dan tamunya, istrinya pura-pura kemudian membenerin lampu, digelapkan, jadi gelap gulita, makan gelap-gelapan tuh. Jadi si Jabir ini pura-pura ngetuk-ngetuk piring ya, biar nampak dia makan, padahal dia pura-pura makan. Nah tamunya sudah makan, baru kemudian obornya dinyalakan, jadi seolah-olah sudah makan semua Bu ya. Lah tentu cerita ini tidak mungkinlah Jabir bercerita bahwa saya begini-begini, kan riya Bu. Lalu kenapa kisah ini sampai kepada kita? Allah yang mengkisahkan, karena dengan kejadian ini turun ayat masalahnya. Turun ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Surah Al-Hasr ayat 9 turun gara-gara peristiwa Jabir ini. Surah Al-Hasr ayat 9 itu, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ada di antara para sahabat itu mendahulukan orang lain padahal dia pun lagi susah. Kalau sekarang mana ada ceritanya kayak gini? Bantulah, aku aja perlu dibantu, membantu orang pula katanya. Jadi orang sekarang agak sulit untuk memiliki sifat ithar ini, dan tentunya banyak lagi ya, karena juga waktu Bu ya. Intinya bahwa inilah diantara akhlak-akhlak mulia yang disebutkan para ulama. Taib sampai di sini Bu, karena sudah 9:30. Sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya, 1-2 pertanyaan silakan. Kalau enggak kita tutup. Gak ada, alhamdulillah. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.